El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. El Sinta News and Talk. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada pasien COVID-19 varian Omikron yang lolos dari karantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta saat tengah diisolasi selama 7 hari. Luhut mengungkapkan pasien yang terpapar Omikron tersebut lolos dan pergi dengan keluarganya karena mendapat dispensasi karantina. Lalu mengapa hal ini dapat terjadi? Bagaimana syarat-syarat urgensi dispensasi karantina sampai bisa diberikan? Kami akan bahasnya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PDIP, Rahmat Handoyo. COVID-19 update. Kami mengundang pendengar untuk bisa bergabung dalam pembahasan kami pada siang hari ini dengan menelpon kami di 0215869000, SMS WA di 0811806543. Pak Rahmat, ini mengkhawatirkan ya, di karantina bisa dapat dispensasi untuk bisa keluar dari karantina, ini seperti apa Pak Rahmat? Ya, sebelumnya Mas Ari, salam sehat, assalamualaikum. Jadi begini, barusan kita juga kaget ketika dari pemerintah menyampaikan ada informasi yang sudah betul-betul dinyatakan positif Omikron itu lolos dari karantina di terpadu ya di Wisma Atlet. Kalau kita juga mendengar juga kaget gitu ya, karena dengan niat pemerintah untuk memberikan satu tempat yang terisolasi tanda petik ya dengan mandiri di di Wisma Atlet itu satu hal yang dengan tujuan yang sangat baik agar jangan sampai terjadi penyebaran. Nah, ini perlu didalami. Artinya di dalamnya apakah setelah disampaikan keluar dari bandara itu apakah sudah mendapatkan hasil dari tes positif atau tidak. Tetapi kalau ternyata ketika sudah belum keluar itu diizinkan dengan adanya diskresi memang diizinkan kan. Tapi ketika keluar itu sebelum mendapatkan kabar berita positif negatifnya itu pantas kita sayangkan gitu ya. Alasannya apa? Orang belum dapat keputusan positif atau tidaknya. Tapi ketika Pak Luhut menyampaikan ternyata sudah positif mungkin barangkali sudah di luar. Untuk itu saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat mahal. Jangan sampai terulang lagi. Tes itu adalah kewajiban ketika siapapun yang keluar dari atau datang ke Indonesia, sehingga itu menjadi salah satu screening. Ingat bahwa kita pernah terjadi kebobolan varian Delta ya karena model seperti ini ya, baik dari darat maupun laut, banyak warga negara asing maupun Indonesia yang masuk Indonesia tapi screeningnya terlalu longgar. Nah, saya kira dengan berkaca dari kemarin itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu menjadi pecut buat kita bersama, peringatan buat kita bersama, siapapun yang datang ke Indonesia, WNA maupun WNI, yang sudah masuk ke kita, ya harus menunggu apapun hasil dari tes itu. Begitu dinyatakan negatif positif juga harus ikut ketentuan yang diberlakukan di pemerintah. Toh negatif pun juga harus melakukan satu karantina yang ditempatkan di berbagai tempat ya, yang difasilitasi oleh negara maupun mandiri. Itu dulu, poin pertama itu dulu. Sehingga jangan sampai terjadi kemudian hari. Yang penting proses di sana itu nggak boleh ada tanda petik ya, bolong-bolongnya, apalagi tawar-menawar, apalagi merasa seseorang yang mendapatkan hak untuk diskresi. Kalau ternyata itu sudah dinyatakan positif, apapun diskresi nggak udah kita berikan kepada yang sesuai kebijakan pemerintah. Harus tersentral, harus termonitor dengan ketat di Wisma Atlet gitu loh, Wisma yang di Kemayoran gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran berharga sekali lagi Mas Ari. Jadi untuk pemberian diskresi itu memang benar-benar ketat dan rigid dengan alasan-alasan yang kemanusiaan, alasan kesehatan, maupun alasan yang sudah ditetapkan oleh Satgas. Jadi kalau seandainya itu sudah tidak masuk di dalam alasan untuk diberikan diskresi, jangan sekali-kali petugas di bandara mengizinkan. Nah, kalau sudah terjadi ini berarti harus benar-benar ketat, karena sudah lolos dikeluar dari karantina kan, sehingga harus ada fungsi pengawasan yang kontrol antara Satgas maupun yang sudah dinyatakan positif keluar dari bandara. Begitu Mas Ari. Pak Rahmat, ini kalau kita berbicara mengenai dispensasi, kan ini mengajukan dispensasi ya, berarti juga dibuka peluang ya bagi masyarakat atau mungkin
masyarakat kita Indonesia yang saat ini sedang di Wisma Atlet juga dibuka berarti peluang untuk dispensasi jika ada pengajuan dari korban ini sendiri khususnya. Ya kalau Mas Ari kalau sudah ada di Wisma sana kan tidak mungkin kan sudah harus sesuai dengan ketentuan sampai selesai kan, tetapi tetap dapat diizinkan dengan alasan-alasan yang lain. Bahkan sebelum keluar dari bandara pun diizinkan dengan cara-cara atau sesuai dengan ketentuan Satgas nomor 25 berlaku per 14 kemarin itu ya. Yang pertama yang diberikan itu adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan perlakuan atau butuh kesehatan, butuh pertolongan medis, butuh pertolongan obat yang sangat darurat kan diizinkan. Tetapi tetap fungsi kontrol, fungsi pengawasan, fungsi karantina itu harus tetap berjalan gitu loh. Dengan tetap melaporkan dengan situasi dan kondisi di ruangan sudah ditentukan dalam Satgas itu diizinkan. Yang kedua dari sisi kemanusiaan, ketika datang ke Indonesia ada warga Indonesia yang saudaranya yang meninggal dunia kan diizinkan, itu alasan kemanusiaan. Tetapi tidak mengurangi, tetap wajib menggunakan protokol kesehatan dan tetap menggunakan ketentuan standar bagaimana cara-cara ketetapan karantina. Bukan berarti diskresi itu tidak karantina, itu tidak, tetap karantina. Tapi ketika membutuhkan pertolongan tetap harus ada fasilitas untuk karantina kan. Kemudian saudaranya menghadiri penguburan kan, dan termasuk yang lain, alasan-alasan yang lain yang masuk di akal dari sisi kemanusiaan kan diizinkan. Plus yang terakhir adalah diskresi bagi petugas negara yang mewakili negara gitu loh. Toh kemudian itu semuanya itu kalau sudah dinyatakan positif, ya tetap harus melalui prosedur yang harus ketat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara dalam ini Satgas. Itu loh, harus kebijakan pemerintah saat ini adalah mini lockdown di Kemayoran. Itu tidak boleh ditawar lagi kalau sudah dinyatakan positif, masa harus minta diskresi gitu ya. Karena ini kan penyebarannya atau variannya kan varian baru, masih dalam proses penelitian dari para ahli. Kita juga belum tahu tingkat keparahannya seperti apa. Yang paling tahu secara masyarakat secara umum adalah tingkat penyebarannya lebih cepat. Ingat, secara global kita juga harus terus ngikutin secara kita semua. 2 minggu secara global naik 8 kali lipat. Nah ini meskipun masih kecil Indonesia ini ya, dari pertama kali ketemu itu kan 3 kasus. Sebelum sampai 2 minggu sudah 46 kasus, meskipun itu dialami dari sisi impor case gitu ya. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita tidak antisipasi, ada juga loh ya yang sudah mengalami penyebarannya di lokal gitu ya, seperti yang ada di Kemayoran kemarin, ada yang saudara kita yang bertugas di sana ya, itu kan case lokal gitu loh. Nah artinya memang dengan perputaran proses percepatan berkali-kali lipat beratus 100%, bahkan bisa 1000% dari pertama, dari 3 menjadi 46 itu kita harus waspada gitu loh. Siapapun yang tidak berlaku diskresi lagi, begitu sudah dinyatakan positif ya seperti apa disampaikan oleh pemerintah, wajib diisolasi secara terpadu, tersentral dalam mini lockdown itu ya, karena kita nggak boleh kecolongan yang kedua kali terhadap varian Delta itu ya. Jadi ini diizinkan sekali Mas Ari dari sisi aturan, tetapi dengan yang disampaikan oleh pemerintah dengan kasus seperti ini maka akan dilakukan suatu fungsi pengawasan yang ketat dengan alasan-alasan yang benar-benar masuk akal baru diizinkan. Kalau tidak ya kita kemungkinan terancam itu justru ada gitu. Baik. Pak Rahmat, kita jedah dulu ya. Kita akan dengarkan BBC terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali. Dan juga kami mengundang pendengar untuk bisa bergabung dalam pembahasan kita siang hari ini mengenai adanya masyarakat yang lolos ya dan diberikan dispensasi untuk di karantina. Kita akan tetap kembali juga masih bersama kami di El Sinta edisi siang. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. El Sinta News and Talk. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP, Bapak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat masih bersama saya? Baik Mas Adi. Baik. Pak Rahmat, ini kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ya, ada pasien COVID-19 varian Omikron yang lolos dari karantina saat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan tengah diisolasi selama 7 hari. Pak Luhut juga mengungkapkan bahwa pasien yang terpapar Omikron tersebut lolos karena mendapatkan dispensasi karantina.
Dan parahnya lagi, ini pergi dengan keluarganya. Nah, ini juga menjadi hal yang luar biasa dan tidak pernah terpikirkan bagi kita untuk kok bisa seperti itu. Lalu dengan adanya hal ini, siapa yang harus bertanggung jawab, Pak Rahmat? Ya, saya kira ini menjadi pembelajaran yang sangat mahal ya, dan ini tidak boleh didiamkan. Perlu ada pendalaman, perlu ada satu menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terjadi di kemudian hari. Sangat mahal saya kira, karena bahkan apalagi sudah disampaikan oleh Pak Menko ya, dan tentu ini menjadi sangat perhatian, sangat serius. Nah, hal yang menjadi pertanggungjawaban tentu ada di prosesnya di mana dulu, di bandara kan, di bandara Satgas, ada beberapa pihak yang di sana gitu. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengizinkan itu, tentu memang ada alasan-alasan dan ada protapnya kan, diizinkan kenapa alasannya. Tetapi ketika belum dinyatakan hasilnya positif atau negatif, sudah meninggalkan bandara, itu benar-benar suatu hal yang patut kita sangat-sangat kita sayangkan. Karena ketika sudah dinyatakan hasilnya ketahuan, ya tentu harus dikanalisasi, harus dikandang, kemudian harus diberikan satu proteksi yang luar biasa, jangan sampai terjadi penyebaran ini. Kalau bicara yang bertanggung jawab tentu ya harus di bandara, tetapi kan ini masalahnya kan proses ketika saya belum bisa bicara banyak apakah itu sudah ketahuan negatif atau positifnya. Ketika mungkin barangkali Satgas di sana ketika mengizinkan keluar, ketika hasilnya belum ketahuan, ya itu perlu didalami. Nah, untuk itu saya kira biarlah diberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem, untuk perbaiki pengendalian proses di lapangan, itu yang paling penting. Kalau toh yang kedua saat ini adalah bagaimana agar yang melakukan isolasi ketika sudah dinyatakan terpapar positif itu tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang membahayakan bagi orang lain maupun sekitarnya, tetangganya maupun lingkungan sekitar itu. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana adalah fungsi kontrol, fungsi pengawasan dari Satgas kepada orang yang sudah dinyatakan positif itu. Itu lebih penting saat ini, bukan mencari salah dan mencarinya, tapi bagaimana agar yang sudah importer case itu bersama keluarganya pulang itu ya harus benar-benar kita perlu kita awasi yang dengan ketat oleh Satgas. Nah, ini menjadi pelajaran berharga, sudah dinyatakan oleh pemerintah akan memberikan satu diskresi dengan tata cara yang sangat ketat. Tentu dengan adanya evaluasi ini ya silakan kepada siapapun warga negara Indonesia, tolonglah sudah diimbau oleh negara. Jangan keluar negeri dulu. Musim Nataru ini liburan masih banyak kok tempat fasilitas liburan di Indonesia dan tidak kalah bagusnya dibandingkan negara lain. Kenapa harus bersama keluarga keluar untuk ke ini di saat kita lagi perang begini ini gitu ya. Kan resikonya sangat besar. Nah, sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi. Siapapun memang meskipun sudah diizinkan untuk mendapatkan diskresi, ya diskresi itu dikeluarkan benar-benar manakala itu perlu. Manakala itu memang membutuhkan dan dibutuhkan. Salah satu faktor utama adalah kesehatan, pembutuhan obat-obatan, dan alasan kemanusiaan. Di luar itu jangan gitu loh. Maupun merengek-rengek jangan, itu adalah satu aturan dibuat untuk ditegakkan dan dijalankan. Tapi ketika aturan itu begini, saya kira dan kita berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah sudah mengetahui dan mendalami dan mengevaluasi ada suatu case yang keluar dari protap gitu loh. Nah, itu pemerintah sudah tegas, sudah mengakui dan itu menyampaikan kepada publik dan itu kita terima kasih bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyat bahwa ini loh memang ada suatu yang ada yang di luar protap keluar dari proses gitu ya. Nah, saya kira Pak Lut dan pemerintah khususnya Satgas kita apresiasi ya karena mereka mau berterus terang dan transparan. Coba kalau tidak, tapi kita hormati, tetapi dari itulah mereka mengambil bahan evaluasi untuk perbaikan. Begitu, Mas Ari. Baik Pak Rahmat, ini saya bacakan WA sudah masuk ke redaksi L-Sinta, ada Pak Ari. Kalau benar itu yang memberikan dispensasi perlu dihukum berat, kata Pak Ari. Kemudian Pak Paulus Kumala Bayu di Surabaya menyampaikan sudah tidak terkejut kalau selalu terjadi begitu, karena sanksinya terlalu ringan, bahkan tidak ada tindakan sama sekali. Contohnya, kejadian public figure pulang dari luar negeri yang lalu tanpa tersentuh oleh aparat penegak hukum maupun Satgas Covid. Sebelum ditanggapi Pak Rahmat, kita angkat pendengar terlebih dahulu. Ada Pak Agustinus di Bogor. Silakan Pak Agustinus. Ya, selamat siang Pak. Siang Bagus. Siang Pak Agustinus, silakan Pak. Ya. Saya hanya melihat bahwa ini terjadi suatu ketidakkonsistensian dari pemerintah. Pemerintah mengatakan, ayolah kita jangan keluar negeri dulu, Nataru ini sebaiknya di dalam negeri.
Tetapi orang yang pulang dari luar negeri, entah dari liburan atau dari mana, tapi bisa mendapatkan dispensasi. Ini aja terjadi yang tidak konsisten dengan apa yang disampaikan pemerintah. Satu sisi melarang, tapi satu sisi ketika datang masih diberikan dispensasi. Ya, kalau ya memang atas nama kemanusiaan kalau sakit lah yang persoalan. Tapi kalau di luar itu, entah petugas negara atau mau apa, sebaiknya nggak ada dispensasi lah. Ya kan? Terus lagi yang kedua, orang yang keluar itu ya yang dilakukan karantina itu kan yang dilakukan PCR itu negatif, kalaupun negatif, tapi itu kan belum menjadi suatu jaminan kan, bisa aja dia OTG, ya kan? Kita jangan hanya fokus pada Omikron saja, tapi kita Delta pun kan masih ada ataupun varian lain. Jadi kalaupun negatif tetap harus karantina karena dia dari luar negeri, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi mohonlah pemerintah konsisten lah. Kalau memang sudah melarang kita supaya jangan liburan ke luar negeri, ya sebaiknya konsisten juga. Orang yang baru datang jalan-jalan dari luar negeri, ya sebaiknya tetap harus karantina. Mau hasilnya negatif, mau hasilnya positif, dan tidak ada dispensasi sama sekali. Kecuali benar-benar orang itu sakit, dibawa ambulans atau apa ya. Itu aja dari kami. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Agustinus untuk pendapat dan juga komentar Pak Agustinus. Pak Rahmat, ini juga berhubungan dengan perjalanan luar negeri ya, selain juga menanggapi dua pendengar kita tadi di WA. Apakah ini juga nanti dengan adanya, kita ketahui ini jumlahnya sudah semakin banyak ya untuk Omikron ya. Ini kabar terbaru melaporkan temuan 27 kasus baru COVID-19 dan totalnya tadi sudah mencapai 46 kasus per minggu kemarin 26 Desember. Solusinya apakah tidak juga ditutup saja perjalanan luar negeri agar juga orang-orang yang bandel yang harus berjalan luar negeri tanpa tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah juga tidak bisa karena juga sudah ditutup agar juga tujuannya baik untuk menekan agar kasusnya tidak bertambah. Apakah itu menjadi solusi juga Pak Rahmat? Jadi begini, tentu karena dengan adanya 46 case yang ada di Indonesia dan 195% itu adalah imported cases, kita juga semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Tapi yang penting begini, bahwa penerbangan Indonesia dari luar ke Indonesia itu banyak, hampir 3.800 sampai 4.000 per day ya. Siapa itu? Itu saudara kita. Itu pikiran kita. Siapa? Yang habis kerja kontrak, yang selesai bekerja di luar negeri, dan tentu kan dia kan ketika di sana terus kan juga butuh biaya besar kan, makanya diizinkanlah pulang ke Indonesia. Ada memang negara lain yang menutup pintu penerbangan, Jepang misalnya. Tetapi ketika kita melihat saudara kita, warga kita di luar negeri yang kerja di luar negeri mau pulang karena sudah tidak bisa tinggal di sana, aja kemana lagi kalau kita tidak pulang ke Indonesia? Nah itu, saya kira apa yang diluat oleh Indonesia sama dengan negara yang lain, tapi kita tidak seperti Jepang yang menutup seluruh penerbangan ke negaranya, tetapi dengan pengecualian-pengecualian juga di sana. Tetapi begini, apa yang berlaku di Indonesia, ketentuan yang berlaku di Indonesia tidak hanya di Indonesia saja, tidak universal. Artinya ketika penerbangan dibuka ada juga diskresi-diskresi, dan diskresi itu adalah berlaku seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Ketika semuanya ditutup, tidak diizinkan harus karantina, itu tetap ada juga perlakuan-perlakuan khusus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam ini Satgas. Siapa itu tadi saya sampaikan 3 hal tadi itu yang membutuhkan tadi sakit, dokter, obat, dan lain-lain. Dari sisi kemanusiaan, saudara yang meninggal. Dan yang terakhir adalah tugas petugas negara itu pun juga tidak bisa dihitung gitu loh. Bisa dihitung dengan jari. Siapa petugas negara ketika melakukan lobby membeli vaksin, ketika lobby memberikan alat-alat kesehatan, ketika lobby di urusan kegiatan dunia untuk fungsi perlindungan dan pengawasan yang ada di Indonesia, itu kan juga harus butuh perlindungan, harus membutuhkan suatu, dan itu melekat sebagai petugas negara gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, yang menjadi persoalan ketika datang luar negeri bertugas mengajak keluarganya, nah itu yang pantas untuk kita diskusi dan kita pantas untuk kritisi gitu ya. Bukan soal konsisten tidak konsistensi, tetapi itu bagaimana warga negara Indonesia yang jumlahnya ribuan masuk ke Indonesia per day, per hari itu kan
kalau tidak pulang ke kita kemana lagi? Inilah itu rakyat kita, saudara kita. Nah, ketentuan itulah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini sebenarnya sudah cukup efektif. Ketika pulang ke Indonesia dengan responsif menjadi 7 hari, menjadi 10 hari, bahkan menjadi 14 hari untuk negara-negara tertentu. Bahkan Indonesia menutup 14 negara yang tidak boleh masuk penerbangan ke Indonesia, kecuali warga Indonesia masih diizinkan. Tapi dengan apa? Penambahan 14 hari. Nah, sebenarnya apa yang dibuat dan diatur oleh negara kita itu sudah sangat baik. Cuman memang ketika ada bolong-bolongnya, bolong-bolongnya seperti yang sudah sampai lolos, tidak melakukan karantina, itulah yang harus diperbaiki. Dan pemerintah mengakui akan melakukan evaluasi dengan pemberian diskresi pengecualian itu dengan sangat-sangat ketat. Tidak boleh sembarangan. Seolah-olah pejabat dengan diikuti beberapa orang boleh. Tidak. Sekarang Pak Luhut dengan menyampaikan seperti itu, pemerintah akan melakukan pengetatan. Bukan terjadi perbedaan, yaitu berlaku secara universal seluruh dunia. Jadi ketika ada mantan pejabat membenturkan antara kenapa pejabat begini kepada rakyat, pejabatnya cuma berapa bisa dihitung dengan jari. Tapi ribuan rakyat kita, ribuan migran yang masuk kita juga harus kita terima dengan lapang dada, tapi kita harus lindungi dong warga negara Indonesia yang ada di rakyat di Indonesia jangan sampai terpapar dengan difasilitasi oleh negara. Jadi gitu Mas Ari, intinya bukan masalah konsistensi atau tidak konsistensi, tapi bagaimana kita menerima warga negara, bagaimana kita yang PMI, bagaimana petugas negara yang membela, membuat perlindungan kepada rakyat Indonesia melalui penugasan-penugasan di dunia internasional, menyangkut obat, menyangkut alat kesehatan, menyangkut yang lainnya, ya kita harus kita fasilitasi juga. Itu juga berpikir untuk rakyat, gitu, berpikir untuk masyarakat. Nah itu kita berikan ruang dan berikan diskresi itu. Itu pun sekali lagi dengan cara yang sangat-sangat dan ketat. Tidak sembarangan. Toh dibuat sangat ketat pun masih ada yang bolong. Nah bolong itu ke depan akan dievaluasi dan harus dievaluasi dan sudah dievaluasi. Begitu Mas Ari. Jadi masalah yang pertanyaan dari warganet tadi saya kira memahami suasana batin seperti itu. Bahwa kita memang bukan soal kaget tidak kagetnya, itulah aturan yang dibuat oleh Satgas dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap ini. Yang paling penting adalah saat ini saya juga agak miris ketika ada warga Indonesia yang berlebih tanda petik ya ke luar negeri masih memposting kegiatan di luar negeri dengan libur di saat kita lagi pandemi dunia. Itu pantas kita sayangkan. Ketika pulang juga berkeinginan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Ya itu yang harus kita sayangkan. Sekali lagi, Indonesia tidak kalah bagus, tidak kalah cantik, tidak kalah indahnya terhadap wisata yang ada di luar negeri. Mari kita tetap menggunakan protokol kesehatan kita. Perlu luar negeri ya. Kalau untuk harapan kita juga tidak perlu luar negeri juga tidak terlalu penting. Namun Pak Rahmat ini ada hal yang juga tentunya mengkhawatirkan yang disampaikan oleh Pak Luhut. Selain juga tadi ada yang lolos karantina, juga ada menegaskan pemerintah harus memperkuat testing dan tracing di Indonesia. Penyebabnya dalam beberapa hari terakhir terlihat adanya penurunan dalam program testing dan juga tracing. Ya. Nah ini juga kan salah satu hal yang untuk mengidentifikasi ya potensi penyebaran kasus dengan cepat dan mengisolasi penyebaran tersebut. Nah, apakah dengan melandai juga ketatan kedisiplinan dengan adanya ini baru dibangkitkan kembali? Nah, lalu seperti apa Pak Rahmat? Ya, ingat di saat aturan negara perbatasan itu menjadi faktor utama mutlak, itu pertahanan karantina. Satu. Yang kedua, apa disampaikan oleh Pak Luhut betul bahwa saat ini kita memang landai, sangat landai dan kita bisa kendalikan. Tetapi ingat, di saat kita landai, proses testing dan tracing pun tentu mengalami bukan kemunduran, tetapi mengalami berkurang. Gitu. Nah ini menjadi pelajaran berharga kita bersama. Ingat bahwa kasus Omikron rata-rata banyak yang OTG. Sedangkan tingkat keparahannya sampai sekarang masih dalam proses penelitian. Namun di Amerika 75% kasus COVID ini didominasi oleh Omikron dan sekarang sudah banyak rumah sakit yang penuh dan buka tenda-tenda. Nah ini menjadi cermin kita bersama agar kita jangan sampai terjadi di Amerika, Perancis, dan Inggris. Sehingga kita harap menjadi motor penggerak, sekali lagi motor penggerak pengendalian testing, tracing itu tidak di pemerintah pusat, tapi di pemerintah daerah dengan seluruh jajarannya, dengan satgas-satgasnya. Agar siapapun yang melakukan satu kegiatan habis aktivitas yang tanda petik mencurigakan, silakan berkoordinasi dengan dinas, silakan berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan agar dilakukan satu testing dan tracing. Karena di lain itu faktor
pertahanan negara di perbatasan negara, testing dan tracing menjadi faktor yang kedua yang sangat urgent dalam rangka untuk kita mengendalikan. Karena ingat sekali lagi, OTG banyak mendominasi di kasus varian Omikron. Meskipun baru sedikit, tapi ingat Mas Ari dan para pendengar, di dunia dalam 2 minggu 8 kali lipat proses percepatannya pengaliannya. Nah, Indonesia dari 3 menjadi 46 itu juga cepat. Untunglah yang ketahuan saat ini adalah mayoritas dari faktor importer case. Tapi ketika sudah keluar dari karantina, sudah menyebar, nah ini menjadi akan lebih crowded dan akan lebih sulit lagi. Nah, untuk itu sambil berjalan, saya setuju dengan disampaikan oleh pemerintah bahwa akan kita dorong pemerintah daerah, fasilitas-fasilitas kesehatan untuk memperkuat dan memperbanyak testing dan tracing, apalagi terhadap saudara-saudara yang sudah ketahuan keluar negeri, kemudian sudah diizinkan oleh Satgas keluar, tapi juga tetap kita waspada karena mereka OTG gitu loh. Mohon maaf ya, ini OTG, jadi sulit untuk kita deteksi apakah seseorang itu positif atau tidak. Karena ini OTG, ya saya kira silahkan berinisiatif untuk melakukan dengan fasilitas baik mandiri maupun lapor kepada puskesmas maupun di pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh negara. Begitu, Mas Ari. Baik, Pak Rahmat. Terakhir ini ya, saya akan bacakan beberapa komentar dari masyarakat yang sudah masuk dan mungkin nanti silakan ditanggapi singkat saja untuk kita semua. Ini ada Pak Japi nih katanya, no komentar, capek, males, apatis, bosan, memalukan, kata Pak Japi. Kemudian Pak Prianto setuju, karantina mandiri tapi 1 bulan dan diawasi Satgas. Terakhir Pak Andrea di Jakarta, mereka yang happy-happy jalan-jalan ke luar negeri. Kami yang setiap patuh nggak jalan-jalan malah kena resiko Omikron masuk. Di mana penghargaan untuk kami-kami yang udah 2 tahun patuh dan nggak kemana-mana dan selalu patuh 5M. Nah ini pendapat dari pendengar kita, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya, pendapat itu mewakili kita, mewakili saya, Mas Ari dan teman-teman yang lain. Di saat kita melakukan satu konsolidasi dengan kesabaran, mereka yang berlebih ke luar negeri, bersama keluarganya berwisata. Kita paham, tetapi ingatlah ini adalah wisata dalam kondisi pandemi, lebih baik di rumah saja, di Indonesia saja. Satu. Yang kedua, kita tetap waspada, kita tetap meningkatkan tali ikat pinggang kita bahwa itu masih mengancam COVID ini. Untuk itu liburan Nataru ini khususnya tahun baru itu tetap kita tidak bereforia, tidak berlebih meskipun kasusnya turun. Kita tetap hati-hati dan waspada, dan yang utama dan terutama menggunakan protokol kesehatan maksimal semaksimal mungkin. Dan kepada pemerintah saya kira kita support, kita dorong agar terus meningkatkan tracing dan testing, karena itu sebagai upaya kita preventif terhindar pada COVID-19. Dan kepada semua pihak terakhir agar berkata bijak, menyampaikan pendapatnya bijak, baik politis, baik mantan pejabat maupun mantan menteri, agar suasana kita teduh, jangan sampai menimbulkan kontraproduktif, terkhusus juga para epidemiolog untuk berpikir lebih sejuk buat kemandirian kita mengendalikan COVID-19 dengan bersama-sama dan bergotong royong. Mas Ari, begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo sudah bersama El Sinta, Pak Rahmat. Baik, salam sehat selalu Mas Ari, assalamualaikum. Salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar anggota